Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan dalam Keluaran 29 ayat 10-14 dengan judul Salib adalah Jalan Persekutuan. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Kemudian kau harus membawa lembu jantan ke depan kemah pertemuan. Lalu Harun dan anak-anaknya harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu itu. Engkau harus menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan di pintu kemah pertemuan. Sedikit dari darah lembu itu harus kau ambil dan dengan jarimu kau bubuhkan pada tanduk-tanduk mezbah. Seluruh darah yang tersisa kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Kemudian harus kau ambil segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, dan lemak yang melekat kepadanya. Semuanya harus kau bakar di atas mezbah. Tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya harus kau bakar habis di luar perkemahan. Itulah kurban penghapus dosa. Saudara, dalam bagian berikutnya tentang penahbisan Harun dan anak-anaknya, Allah memberikan detail tentang korban penghapus dosa umatnya. Ketika korban dipersembahkan, maka Harun serta anak-anaknya harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu itu, lalu dipersembahkan di pintu kemah pertemuan kepada Tuhan. Sedikit darah dari lembu itu harus diambil untuk dibubuhkan pada tanduk-tanduk mezbah. Sedangkan seluruh darah yang tersisa harus dicurahkan pada bagian bawah mezbah. Untuk lemak-lemak dari korban yang dibakar di atas mezbah, sedangkan bagian dalam lembu jantan dibakar habis di luar perkemahan. Dengan demikian, kita diingatkan bahwa ketika manusia berhadapan dengan Allah, maka akan ada darah yang tercurah. Sehingga dengan rinci Allah memberikan aturan berkaitan dengan darah yang tercurah dari korban penghapus dosa yang dilaksanakan oleh imam besar di bait Allah. Ketika darah tercurah, maka dosa dihapuskan dan setiap umat Allah dapat masuk dalam hadiratnya untuk menaikkan permohonan serta ucapan syukur. Pada zaman perjanjian baru, segala sistem korban penebus dosa yang dahulu berlaku dalam perjanjian lama telah digenapi sempurna di dalam Yesus Kristus. Dialah anak domba Allah yang memikul dosa seluruh dunia di dalam tubuhnya. Ia rela menanggung hinaan, pukulan, dan cambukan sehingga tubuhnya hancur dan darahnya tercurah di kayu salib. Darah yang tercurah itu bukan sekedar tanda penderitaan saja, melainkan kasih yang menyucikan setiap kita dan membuka jalan menuju hadirat Allah. Kini kita tidak lagi memerlukan ritual atau persembahan seperti di masa lalu, sebab Kristus telah menjadi korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Hal ini mengingatkan kita bahwa kekudusan sejati tidak lahir dari rutinitas atau upacara, melainkan dari hubungan yang hidup dengan Allah melalui pengorbanan Kristus. Saudara, setiap kali kita datang kepadanya, kita diingatkan bahwa pertemuan dengan Allah selalu melibatkan darah yang tercurah. Bukan darah kita, tetapi darah Kristus yang menggantikan kita. Allah sebenarnya dapat memusnahkan kita, tetapi memilih untuk menanggung hukuman yang seharusnya kita terima, agar kita dapat mendekat dengan hati yang bersih dan diselimuti kasih karunia. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menghormati Allah dalam setiap segi kehidupan kita, dengan cara hidup dalam perintah-perintahnya, mengingat bahwa semua yang kita miliki adalah anugerahnya semata, sehingga persekutuan kita dengan Allah terjaga selama-lamanya. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sejauh mana kita benar-benar menyadari harga darah yang telah dicurahkan bagi kita? Mari sadari hal itu dan hormati karya penebusan Kristus di kayu salib yang telah membuka jalan persekutuan yang baru antara Allah dan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Ajar kami untuk kami selalu mengingat hal itu Tuhan. Bukan hanya tentang betapa menderitanya Engkau Tuhan ketika dicambuk, disiksa, dihina Tuhan. Menanggung segala dosa dan kesalahan kami, menanggung pemberontakan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tapi ingatkan kami juga Tuhan, ada kasih yang mengalir melalui darah yang tercurah itu untuk kami Tuhan. Kasih yang menghapus dosa kami, kasih yang menyucikan dan menguduskan kami Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan di dalam setiap ingatan yang muncul dalam diri kami, di dalam setiap hari dalam hidup kami selalu belajar menghormati Engkau. Kami mengingat bahwa Engkau ada, Engkau melihat kami, Engkau bersama-sama dengan kami di dalam setiap musim kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ajar kami di dalam hidup kami untuk kami senantiasa taat pada perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini. Nah, sebentar kami akan memulai hari yang baru ini Tuhan, menjalaninya bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya Engkau yang akan menolong kami di dalam segala sesuatu yang akan kami kerjakan. Terima kasih, kami bergantung sepenuhnya pada pertolongan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.